Beberapa hari menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, teka-teki sosok yang akan masuk ke kabinet Prabowo Subianto mulai terjawab. Sudah 108 orang yang sudah bertemu Prabowo dalam 2 hari kemarin. Menariknya tak hanya tokoh dari parpol koalisi maupun profesional yang dipanggil oleh Prabowo, namun juga ada sejumlah pesohor dan politisi dari parpol non-parlemen. Siapa saja mereka dan apa alasan Prabowo memilih mereka menjadi kandidat? Apakah murni karena pengalaman dan kemampuannya? Atau jangan-jangan hanya sekedar bagi-bagi jabatan? Sepanjang Senin dan Selasa 14 hingga 15 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto sibuk memanggil para calon menteri dan wakil menteri yang akan membantunya di kabinet. Di antara politikus, terlihat para pesohor dan mantan atlet seperti Raffi Ahmad, Yovie Widianto, dan Taufik Hidayat. Untuk diminta sama-sama membantu beliau, pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Kalau saya mungkin sesuai dengan apa yang saya geluti selama ini, gitu. Dan masih tetap bisa bergelut di dunia kreatif, namun mungkin ada prioritas yang berbeda. Selain pesohor, ada juga politisi dari parpol non-parlemen yang dipanggil oleh Prabowo. Siapa saja? Politisi dari parpol non-parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, diantaranya Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, serta anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesa dan Isyana Bagus Oka. Bahkan, pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono juga terlihat menyambangi kediaman Prabowo. Ya, sebetulnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya, gitu. Bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity. Nah, masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Pertanyaannya, apakah nama-nama yang dipanggil ini sudah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya atau ajang bagi-bagi jabatan? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan dalam wawancara dengan Kompas TV Selasa mengungkapkan, nama-nama yang dipanggil Prabowo ini memang memiliki latar belakang yang layak untuk dipertimbangkan. Namun persoalannya, apakah nama-nama yang dipanggil akan ditempatkan sesuai dengan bidang kemampuannya? Ya, sekali lagi kementerian itu kan posisi menteri itu kan posisi politik sebetulnya. Dia lebih terkait dengan kemampuan dia membangun komunikasi politik dan koordinasi kepemimpinan di tingkat kementeriannya masing-masing. Dan itu kan harus dibuktikan dulu. Kita belum tahu juga itu ke depan. Apalagi kalau kita lihat ini gemuk sekali kabinetnya. Kelemahannya adalah geraknya bisa lamban gitu, karena terlalu banyak orang yang terlibat dalam mengambil keputusan, terlalu banyak koordinasi yang harus dilakukan, koordinasi yang menjadi makin panjang, makin lama, belum lagi kalau kementerian-kementerian itu baru dibikin sekarang kan, jadi perlu waktu persiapan juga yang sangat panjang. Maka kita akan lihat apakah pilihan untuk membangun kabinet dengan struktur yang super besar seperti sekarang ini itu akan efektif atau tidak. Kita akan lihat. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi sekedar akomodasi aja, bukan hanya akomodasi politik ya, tapi juga akomodasi sosial. Publik menanti kebijakan Prabowo Subianto dalam menggunakan hak prerogatifnya menentukan kabinet. Apakah semua akan masuk ke dalam kabinet atau malah masih ada perubahan? Bagaimana menurut sahabat Kompas? Apakah mereka yang sudah dipanggil Prabowo itu adalah sosok yang kompeten?